kasih Tuhan. Haleluya. Worship you Lord. Let the angels sing with us. Let the angels sing. Oh.
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, senang sekali boleh hadir bersama khusus dalam perayaan Natal. Iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk kita beribadah bersama, sekalipun secara online Secara Pastor online, Dave. iya, betul. Tapi mari kita siapkan hati kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan akan Iya. berdoa. Pastor Dave akan berdoa buat setiap Iya. kita untuk mempersiapkan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama Yes. Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Amin. Kami mengucap syukur, kami boleh kembali bersama-sama Amin. beribadah Tuhan, dan kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Urapi hamba-Mu, kami Amin. berdoa Tuhan, dan Amin. seluruh umat-Mu, supaya lewat kebenaran firman-Mu ini kami boleh mengerti akan Amin. menjadi apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu Tuhan akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan. Amin. Dan kami akan alami kuasa mujizat-Mu lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Saya silakan Pastor Jacqueline Iya, untuk baik menyampaikan Bapak Ibu sesuatu. Saudara, baik Pastor Dave, terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini di bulan Desember, khususnya 25 Desember, dari awal Desember kita sudah bisa merasakan ada seperti mulai merasakan ada kemerdekaan, Iya. mulai merasakan atmosfernya juga Iya. sudah mulai berbeda, saudara, dibanding dengan tahun lalu ataupun 2 tahun lalu, di mana seluruh gereja serentak mungkin ya kita lockdown ya, Yeah. tidak bisa melakukan ibadah. Yeah. Tapi kemudian di musim yang baru ini, sekalipun mungkin belum semua, kami pun memang berharap nanti tahun depan sudah bisa onsite. Tapi saya percaya bahwa kita sudah mulai bisa melihat penyertaan Tuhan dari tahun ke tahun. Sudah bisa melihat bagaimana ada merasakan tangan Tuhan Yeah. yang tidak kelihatan, yang menyertai setiap kehidupan Amen. kita. Yeah. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang Yesus yang lahir, yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa akan lahir seorang anak yang akan disebut Immanuel, yang artinya adalah Tuhan yang beserta kita. Yesaya 7 ayat 14, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Nama ini disebut dalam Yesaya 7 ayat 14 juga. Bahkan dalam Yesaya 8 ayat 8, Yesaya 8 ayat 10 juga ada diucapkan beberapa kali tentang kata Immanuel. Immanuel itu dalam bahasa Ibrani disebut Imanu dan El. El itu artinya Tuhan, Imanu artinya beserta atau di dalam atau dengan kita. Jadi ketika kata Immanuel artinya bahwa Tuhan atau Allah yang beserta dengan kita, saudara. Dan jadi God with us itu artinya Immanuel, Tuhan yang bersama kita, atau Tuhan yang di dalam kita, atau Tuhan yang dengan kita. Itu bahasa asli dari bahasa Ibrani. Dan ketika nubuatan itu datang dalam kitab Yesaya yang menubuatkan tentang akan lahirnya seorang anak yang dikatakan Immanuel, itu Yesus Kristus, yaitu lewat rahim Maria, saudara, jauh sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang anak, dikatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya Immanuel. Seorang perempuan muda mengandung dan akan disebut dia Immanuel, artinya God with us, Allah yang menyertai kita. Saudara, kenapa kata Immanuel pada saat itu, pada zaman Yesaya, pada saat itu kata Immanuel mulai disebut ketika bangsa Yehuda itu ada di dalam kesesakan yang begitu luar biasa. Sehingga ketika mereka merasakan pertolongan Tuhan, mereka merasakan penyertaan Allah, sehingga kata ini akan menjadi suatu kata yang sangat luar biasa. Immanuel artinya Tuhan beserta dengan kita. Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kita. Saudara, dalam Yesaya 8 ayat 8 ada satu perkataan firman Tuhan yang menyebut juga Immanuel. Di situ dikatakan seperti ini dalam terjemahan yang lama, dikatakan serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi dikatakan bahwa pada saat itu diungkapkan betapa mereka dalam kesesakan. Jadi mengungkapkan bahwa kesesakan, ketakutan, masalah-masalah yang datang dalam kehidupan
mereka itu seperti ibarat banjir yang meluap sampai ke leher, artinya sudah mau kelelep. Tetapi kemudian ada sayap-sayap dari seperti tangan Allah yang dikedangkan menutupi seantero negeri itu, Yehuda. Dan mereka berkata, ya, itu artinya Tuhan yang menyertai kita. Ada terjemahan yang lain berkata seperti ini juga. Dikatakan seperti ini, saudara. Dalam terjemahan BIS dikatakan, mereka akan melanda Yehuda seperti banjir sampai setinggi leher dan menggenangi segala-galanya. Allah menyertai kita, sayapnya yang terbentang melindungi negeri ini. Jadi saudaraku yang kekasih, kata Immanuel itu very powerful, Pastor Dave, sangat luar biasa. Dan kata Immanuel ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna ketika saudara dalam kesesakan, ketika saudara seperti bangsa Yehuda di dalam ketakutan, dikatakan terhanyut seperti banjirnya sudah segini, dan mereka berkata mereka merasakan ada kelegaan, mereka merasakan ada pertolongan, mereka merasakan bahwa sungguh Tuhan itu menyertai mereka. Immanuel, God with us, Tuhan yang menyertai kita, saudara. Dan salah satu arti kata with dengan, ya kita tahu bahwa kalau dalam bahasa Inggris tuh with itu dengan. Tapi salah satu bahasa aslinya dalam Alkitab ketika disebut kata Immanuel, God with us, itu kalau kita pernah tahu, Pastor Dave, kalau ada orang lagi pasang-pasang apa ya, jadi kayak sekrup, kemudian ada bor-bornya, kemudian jadi ini ketutup ketika bornya diputar-putar begini, jadi gitu, keikat. Jadi itu namanya itu salah satu arti dari kata with. Jadi betapa ikatan itu yang tidak bisa dilepaskan begitu kuat. Jadi sedang menggambarkan begitu kuatnya penyertaan Tuhan, begitu dahsyatnya, tidak akan pernah terlepaskan, tidak akan pernah longgar penyertaan Tuhan, saudara. Dan saya percaya, saudara, jika Yesus telah datang dalam kehidupan kita, Dia Immanuel, God with us, Tuhan yang mengikat dirinya kepada kita, janjinya yang luar biasa. Anda tidak akan pernah takut karena tidak akan pernah terlepaskan penyertaan kasihnya yang sangat luar biasa, saudara. Sehingga hari ini saya percaya bahwa biar dalam perayaan Natal kita bisa mengingat bahwa mungkin kita sedang ada di masa-masa yang sepertinya penyertaan Tuhan kita tidak bisa rasakan. Mungkin sebagian orang, Pastor Dave, mungkin sedang merasakan sukacita yang luar biasa. Tapi sebagian orang juga dalam Natal ini mereka dalam keadaan kesulitan, mungkin dengan bercucuran air mata. Mungkin ada sebagian di antara kita juga dalam perayaan Natal mereka jauh dengan keluarga, tidak sedang berkumpul, sehingga ada orang yang lain mereka berkumpul, ada kerinduan yang dalam untuk bisa bersama-sama. Tetapi saudara, karena mungkin ada banyak hal, ada kesulitan atau ada keterbatasan, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa sekalipun kita merasa sendiri, tapi masih ada Tuhan yang menyertai kita. Ada di antara kita mungkin yang hari ini mengalami kesesakan yang sulit, seperti air yang sudah sampai di sini. Tapi firman Allah datang pada saat ini berkata bahwa seorang anak telah lahir dan dikandung dari perawan, yaitu Maria, dan namanya akan disebut Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Setuju, boleh katakan amin. Pastor Dem akan meneruskan membagikan juga firman Tuhan. Iya. Jadi apa yang dikatakan tadi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa disebut bahwa Immanuel, bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita, dan itu betul-betul itu Tuhan itu nyatakan. Kalau kita baca firman Tuhan tentang bagaimana ketika Tuhan, saudaraku, mendatangi Maria melalui malaikatnya dan mengatakan bahwa Dia akan mengandung seorang anak laki-laki, saudaraku, yang disebut namanya adalah Yesus. Dan Maria belum menikah, dia baru bertunangan dengan Yusuf. Tapi satu hal yang saya pelajari di situ, memang ketika Maria mendengar kabar ini sepertinya kabar sukacita, tapi buat Maria ini sebuah kabar buruk. Karena apa? Karena dia belum menikah. Bagaimana dia memiliki seorang anak? Dan bagaimana tunangannya Yusuf? Kalau dia mendengar kabar ini dan belum lagi keluarganya yang lain yang akan menekan dia, bahkan barangkali akan mengatakan hal-hal yang buruk. Bahkan Yusuf pun barangkali akan meninggalkan dia. Tapi satu hal yang saya pelajari dari firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu kalau Dia berjanji,
Dia menetap dia selalu menggenapinya. Bahkan di sini dia beserta dengan Maria, dia tidak meninggalkan Maria. Dan itu dibuktikan Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu Maria sampai berkata demikian. Waktu firman-Nya ini, ketika saya baca ini, dikatakan ketika malaikat Tuhan mendatangi Maria, saudaraku, dikatakan bahwa Maria terkejut mendengar perkataan apa yang disampaikan oleh malaikat itu, dan dia mau secara manusia dia takut, tapi malaikat Tuhan mengatakan demikian di ayat yang ke-30 dari Lukas yang pertama, dikatakan kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak-anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Tapi ayat yang 35 berkata, malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Bapak Ibu Saudaraku, di sini katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah pada aku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudaraku, secara manusia barangkali Maria takut, Maria khawatir tentang keadaan ini. Apa kata orang, barangkali orang akan meninggalkan dia. Bahkan Yusuf tunangannya, saya katakan tadi, akan meninggalkan dia. Tetapi satu hal yang saya pelajari di sini, saudara, ketika Maria mengambil sebuah keputusan, saudaraku, untuk mentaati, saudaraku, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekalipun barangkali, saudaraku, itu suatu hal yang barangkali tidak mungkin, atau barangkali sesuatu yang barangkali ini sebuah keadaan yang buruk barangkali yang harus dia terima. Tetapi di sini katakan bahwa Maria, saudaraku, dia taat. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di sini kita belajar, ketika kita taat, saudaraku, ketika kita taat seperti Maria taat, disitulah kita lihat bahwa penyertaan Tuhan itu nyata, bahwa dia benar-benar Immanuel yang beserta dengan kita. Jadi ketika kita taat, disitulah, saudaraku, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan turun tangan menyertai kita dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Saudara lihat, akhirnya apa yang terjadi? Maria bukannya dipermalukan, tapi kita lihat bagaimana akhirnya Yusuf pun, kalau kita baca di Alkitab tadi, Yusuf pun sempat berpikir untuk barangkali meninggalkan Maria. Tetapi ketika malaikat Tuhan itu menampakkan diri dan berbicara kepada Yusuf, akhirnya apa? Dikatakan di firman Tuhan itu, Yusuf taat untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka berdua sepakat, disitulah akhirnya kuasa penyertaan Tuhan itu nyata atas mereka berdua. Mereka tidak dipermalukan. Bahkan saudara lihat bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Ketika mereka pun dalam perjalanan, barangkali mereka mencari tempat untuk melahirkan, untuk bersalin. Tidak ada tempat. Tapi lihat, di situ saudara lihat bagaimana akhirnya sekalipun ada di sebuah kandang, dikatakan Maria harus melahirkan. Tapi lihat, Tuhan tidak mempermalukan Maria dan Yusuf. Tuhan kirim orang-orang Majus, lihat, ya kan, jauh dari dalam perjalanan yang jauh untuk mendatangi mereka dan membawa persembahan yang luar biasa, emas, kemenyan, dan mur. Saudara lihat bagaimana luar biasa. Saudara lihat, itulah kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang taat kepada Dia, taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan mengangkat, Tuhan menyertai. Bahkan kalau saudara lihat bagaimana ketika Maria dan Yusuf membangun rumah tangga, mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan memenuhi semua kebutuhan. Dan lihat,
banyak hal yang kita lihat bagaimana Tuhan itu mengerjakan hal yang besar buat orang yang taat kepadanya. Hari ini pesan Tuhan lewat Natal ini bahwa biarlah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sekalipun keadaannya nggak baik, sepertinya keadaannya tidak sesuai dengan keinginan kita atau rencana kita. Tetapi saya mau katakan, ketika kita taat kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, taat kepada firman-Nya, kita berjalan dalam kebenarannya. Saya percaya saudara akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan, Immanuel, Dia itu Tuhan yang akan beserta dengan kita. Dia tidak akan mempermalukan kita. Tuhan itu tidak akan, saudaraku, membiarkan kita kekurangan, tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia akan menyediakan semua kebutuhan. Bahkan Dia akan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita taat, maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, biarlah kita tetap taat kepada firman-Nya. Dan saya percaya di situ kita akan melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan itu akan selalu nyata buat setiap orang yang taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah Natal ini mengingatkan kita untuk kita terus lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita benar-benar mencintai Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya buat setiap kita. Dia rela lahir, saudaraku, ke dunia ini dan menjadi manusia, saudaraku. Bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita boleh disucikan, dibenarkan, dan dilayakkan, saudaraku. Maka itu menjadi anak-anak Allah. Jadi hari ini saya rindu kita semua benar-benar mengingat tentang kebaikan Tuhan ini, cintanya Tuhan. Dan biarlah hidup kita semakin hari di tahun yang akan kita masuki, di tahun yang baru nantinya, kita benar-benar, saudaraku, kita lebih lagi untuk melekat, mendekat dengan Tuhan. Supaya apa? Penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan lewati tahun yang baru dengan sebuah kepastian. Kita lewati kita jalani di tahun yang baru ini, saudaraku, dengan sebuah kepastian. Bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Dia akan selalu melindungi kita. Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Pembelaannya akan nyata. Silakan Pastor Jackie. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita pernah merasakan disertai Tuhan. Amen. Dari 2019 maupun 2020, 2021. Sekalipun mungkin kita pernah ada di momen-momen sepertinya Tuhan tidak beserta kita. Tapi seperti renungan tadi yang dikatakan Pastor Dave, bahwa ketaatan daripada Maria dan Yusuf itu yang membawa kemuliaan yang luar biasa, di mana mereka akhirnya dipakai Tuhan. Maria dipinjam rahimnya untuk melahirkan Sang Mesias yang membawa keselamatan, yang menyelamatkan seluruh muka bumi, seluruh dunia ini. Dan Yesus, nama yang diberikan atau disebut juga Immanuel, yaitu Tuhan Allah yang menyertai kita. Dan saya percaya bahwa lewat perenungan Natal ini kita ingat dengan benar dan dengan baik, dengan sungguh-sungguh yakin bahwa kita boleh sendiri, tapi siapa yang menyertai kita, itu yang luar biasa. Kita boleh sepertinya ditinggalkan, tapi siapa yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, itu yang luar biasa. Dan saya percaya di tengah kesulitan apapun, di tengah alasan apapun untuk kita berhenti taat, untuk berhenti mempercayai Tuhan, untuk takut dalam setiap apapun seperti Maria dan Yusuf, tapi kita memilih untuk percaya. Seperti kata Maria, bahwa jadilah seperti yang Engkau kehendaki, karena aku ini adalah hamba-Mu. Saudara, saya percaya bahwa Yesus tidak pernah mengizinkan kegagalan yang permanen ketika kita terus melangkah maju, karena Dia cukup buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari, jika saudara ingin melihat kemuliaan dan kuasa Allah, jika saudara dan saya ingin melihat penyertaan Tuhan, taruhkan kepercayaan kita kepada Kristus, satu-satunya penolong yang selalu menyertai kita. Betul Pastor Dave? Pastor Dave, mungkin kita akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan kita pada saat ini juga. Barangkali Bapak Ibu Saudara ada persoalan, ada masalah secara kesehatan atau secara finansial atau pekerjaan, rumah tangga, mari kita berdoa bersama-sama. Saya percaya di ibadah Natal pada hari ini, di perayaan Natal yang kita peringati hari ini, kita
percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kasih-Nya Amin. itu tetap nyata dalam Yes. kehidupan kita, penyertaan Tuhan tetap nyata, dan Dia sanggup untuk melakukan perbuatan yang ajaib untuk Amin. menolong kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperingati tentang kelahiran-Mu, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang peduli dengan kami, Engkau Allah yang mau datang ke dunia ini Tuhan, untuk membuktikan bagaimana cinta-Mu, kasih-Mu, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Amin. Sehingga oleh darah-Mu Tuhan, Engkau menyucikan, membenarkan kami, dan oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Dan kami percaya Engkau sudah menanggung semua Tuhan, semua sakit, penyakit, penderitaan, masalah kami. Dan kami yakin Tuhan Engkau penolong yang ajaib. Hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang mengalami masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, finansial, kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun persoalan mereka hari ini, Amin. Tuhan turun tangan, campur tangan Tuhan, menolong mereka, bahkan Tuhan menyembuhkan, memulihkan keadaan rumah tangga, bahkan pekerjaan, usaha, finansial mereka, dan Kau mencurahkan berkat-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan, kami percaya di hari Natal ini Tuhan, kami mengingat tentang kasih-Mu, dan kami mau belajar dari Maria dan Yusuf untuk taat. Dan hari ini kami percaya Engkau hadir, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Saat ini jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri daripada ibadah pada hari Natal ini, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Iya, baik Pastor Dave. Iya. Saya percaya bahwa setiap kita mungkin sudah bersama dengan keluarga masing-masing, ataupun mungkin lagi lagi jalan atau apa, tapi tetap memberikan waktu untuk boleh beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan bertemu pada hari Minggu dalam ibadah Revival Worship Church, dan juga masih dalam suasana Natal, betul? Pada hari Minggu nanti jam 10 pagi di YouTube channel Reward Church Official, dan pada malam jam 7 juga akan ada di YouTube Jack and Selose Official. Dan jangan lupa untuk tetap bersama di saat teduh, yaitu berkat pagi, setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 6 pagi di YouTube channel Jack and Selose Official. Jadi saya dan suami, kami ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless.